Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku, buat sahabatku dimanapun kalian berada ya, terima kasih kalian sudah setia menunggu video saya terbaru. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu, bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya. Untuk cerita kali ini saya akan menceritakan ini cerita yang kelanjutannya di video yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu videonya yaitu berjudul Sumur Lawas Penunggu Anak Wewe Gombel. Dan untuk saat ini saya tetap bercerita di lokasi tersebut ya, di lokasi tersebut. Dan cerita ini tidak ada cerita rekayasa. Cerita ini adalah cerita kisah nyata yang pernah saya alami, yang pernah saya lihat sendiri ya, bukan katanya ataupun yang lain. Oke, kita lanjut saja, kita langsung saja menuju kisahnya ya, tidak usah banyak bicara. Dan untuk kisahnya teman-teman, saya akan menceritakan genderuwo penunggu pohon bambu ori. Jadi di sini teman-teman ya, kalau pohon bambu itu sangat banyak macamnya ya, seperti bambu usuk, bambu Jawa, bambu ori gitu teman-teman. Kalau di daerah saya ya, kalau di daerah kalian saya juga belum tahu ya apa namanya. Kalau di daerah saya itu seperti itu teman-teman. Jadi bambu-bambu itu ada namanya ya, kayak yang tadi saya sebutkan pada kalian. Dan untuk ceritanya itu teman-teman gini awalnya teman-teman. Dulu ya, sebelum saya mempunyai rumah, maksudnya sebelum almarhum bapak saya mempunyai rumah sendiri, itu di bawah itu kan kayak tanahnya itu kan kayak, kalau di sini bahasanya itu joglangan teman-teman. Di sini tuh bahasanya joglangan, dan itu bapak saya membuat rumah itu di bawah ya. Dan waktu itu di situ tuh ada pohon bambu di belakang rumah tanah yang dibeli sama almarhum bapak saya. Dan bapak saya itu kan dulu membuat rumah ya, yang saya beritahu kepada kalian, membuat rumah itu kecil. Kalau di sini bahasanya itu rumah gedek teman-teman, rumah dari pohon bambu yang dienam gitu, yang disusun maksudnya gitu. Lah itu setelah itu mungkin rumahnya kalau nggak salah 5 kali 5, kecil banget. Jadi itu tempat tidur di situ, ruang tamu di situ, dapurnya juga di situ. Dan kamar mandinya di mana? Kamar mandinya itu di luar teman-teman. Jadi di selatan rumah itu ada kayak tong ya, tong besar itu dulu buat mandi gitu. Jadi kalau mandi tuh nggak pernah kayak siang, kayak apa ya, mungkin dulu kalau mandi tuh selalu pagi, kalau pagi sekalian, kalau malam sekalian, soalnya kan kelihatan gitu kan dari samping-samping kalau ada orang, kalau nggak ada ya nggak kelihatan sih. Jadi nggak dikasih penutup atau lain sebagainya, nggak dikasih teman-teman. Terus di selatannya rumahnya bapak saya itu ada sebuah pohon bambu, yang pohon bambu itu bernama pohon bambu ori teman-teman. Di situ ya, jadi itu sudah terkenal dari dulu, sebelum bapak saya almarhum beli tanah itu sudah terkenal bahwa tanah itu tanah yang mistis. Jadi waktu malam hari ya, bapak saya itu kan kerja di almarhum bapak saya itu kerja di pertambangan emas ilegal dulu. Di sini kan ada ya. Setelah itu saya di rumah cuma saya, kakak saya nomor 2, kakak saya nomor 1. Mungkin itu sekitar jam 1-an kalau nggak salah. Itu semua udah tidur teman-teman. Saya sudah tidur, kakak saya 2 juga sudah tidur ya, sudah tidur. Dan tiba-tiba itu ya sekitar jam 1, waktu itu kan lampuan sudah mati semua ya, mati semua. Dan tiba-tiba itu ya di selatannya rumahnya almarhum bapak saya itu, yang saya maksud rumah gedek itu ya, rumah gedek itu tiba-tiba di pojokan rumah itu kayak ada orang menangis. Yang pertama ya seperti orang menangis itu, persis sama sekali, persis orang menangis. Dan di situ kan gak ada orang, maksudnya kan ada tetangga, cuma kan di atas, dan rumahnya bapak saya kan di bawah teman-teman. Itu ada orang menangis di situ. Yang pertama dengar itu saya mikir loh, siapa nangis? Waktu itu kan saya, kakak saya,
nomor 2, kakak saya nomor 1 itu kan tidurnya kan berpencar. Jadi kalau bapak saya nggak pulang waktu menambang ilegal itu ya, itu nggak pulang, jadi saya di rumah cuman orang 3. Setelah itu tidurnya di mana? Tidurnya kalau kakak saya nomor 1 itu di sofa, kakak saya nomor 2 di sofa juga, yang pendek cuma dijadikan satu, digabungin gitu loh teman-teman. Dan saya di kasur gitu kan, ada kasurnya. Dan saya tuh denger, soalnya kenapa kok denger, soalnya deket sama kasur saya. Saya mikir gini, kok ada yang nangis, saya mikir gitu, siapa itu? Setelah itu saya biarin teman-teman. Dan mungkin itu dia menangis itu kalau nggak salah hampir 1 jam lebih teman-teman, hampir 1 jam lebih. Itu dimulai dari kalau nggak salah jam setengah 1 ya jam 1, saya lupa. Pokoknya saya itu jam 2 tuh ngabarin bapak saya pakai HP dulu kan, zaman dulu kan kalau ngabarin kan pakai SMS ya, nggak ada WA, WA ataupun BBM itu kan saya kan belum megang, jadi SMS. Setelah itu saya biarin kok makin kenceng, saya biarin lagi loh kok makin kenceng gitu kan mikir saya. Jadi itu kakak saya yang nomor 1 itu saya bangunin teman-teman, saya bangunin, saya ngomong gini, saya pegang, mas, dia bangun, kenapa gitu, denger apa tau, denger nggak? Oh ya denger. Setelah itu dia bilang kakak saya, bangunin mas yang nomor 2 gitu kan, maksudnya ya nama panggilan teman-teman. Setelah itu dan kakak saya yang nomor 2 itu sama kakak saya nomor 1 suruh bangunin mas yang nomor 2 gitu kan katanya. Saya bangunin teman-teman, saya bangunin. Setelah itu dia bangun kan, dia ngomong, ada apa gitu kan. Saya cuma ngomong gini, mas denger mas, apa toh, denger apa enggak? Oh ya denger gitu katanya teman-teman. Dia juga denger, jadinya dia itu juga denger semua. Setelah itu orang 3 tuh mempunyai rencana, udah gini aja, ayo kita lihat gitu, dilihat dulu aja siapa gitu kan. Jadi waktu itu melihatnya itu lucu teman-teman, jadi nggak ada kayak rasa takut atau lain bagaimana, itu nggak ada. Jadi ngelihatnya itu ya orang 3 keluar semua. Dan waktu dulu kan pintunya kan bukan pintu yang, jadi itu pintu zaman dulu lah. Jadi pintu zaman dulu itu kalau dibuka tuh nggak kayak pintu zaman sekarang teman-teman, ada sosinya tuh enggak. Jadi setelah itu saya keluar ya, orang 3 keluar ya, penasaran, saya keluar ingin ngecek. Setelah itu saya cek sama 3 orang, saya, kakak saya, dan kakak saya nomor 2. Setelah itu pelan. Jadi itu ngeceknya itu ya lucu juga ya, ngeceknya itu 3 orang itu kayak latihan tentara gitu, tiarap teman-teman. Jadi 3 orang tuh ngeceknya itu tiarap semua teman-teman, tiarap jalan pelan. Setelah itu dicek, tuh kok gak ada. Jadi waktu pengecekan itu tiba-tiba tuh suara itu berhenti dengan sendirinya teman-teman. Suara berhenti, gak ada suara sama sekali. Setelah gak ada ya, saya masuk lagi ke kamar. Setelah masuk lagi, suara itu muncul lagi teman-teman. Dan sampai ke 1 kali, 2 kali, dan yang ketiga kalinya teman-teman itu dia menampakkan dirinya. Jadi di pojokan rumah itu ada 2 orang. Yang pertama memakai baju putih, yang kedua cuma kelihatan hitam dan matanya tuh merah. Tapi yang matanya merah itu agak jauh, mungkin ada 4 meter kalau nggak 5 meteran. Waktu itu belum ada yang lihat, kakak saya dan kakak saya 2 tuh belum ada yang lihat. Terus saya tunjukin, itu loh mas, saya bilang gitu. Dan tiba-tiba dia muncul kan, dia muncul ya, takut sih. Setelah melihat itu takut, saya 3 orang tuh langsung lari ke pinggir jalan. Dan kakak saya itu SMS almarhum bapak saya ya, dia bilang dulu kalau nggak salah tuh bilang gini, Pak,
di rumah ada orang nangis dan ada 2 orang gitu teman-teman. Terus bapak saya cuma ngomong, udah biarin gak apa-apa gitu teman-teman. Jadi bapak saya itu jawabannya enak, jawabannya itu cuma ya udah biarin gak apa-apa, yang penting gak ganggu kalian, itu penuhnya di situ, gak usah takut gitu teman-teman. Padahal ini kan anaknya 3-3-nya kan takut semua, ya terpaksa. Jadi itu sampai pagi nggak tidur, nunggu. Setelah itu bapak saya itu almarhum pulang ke rumah sekitar jam 3 kalau nggak jam 4. Dia pulang, dia ngomong, tadi di mana? Di sini loh Pak, saya bilang gitu. Saya bilang di sini loh Pak tadi, saya bilang gitu teman-teman. Di sini ada suara, kalau nggak percaya sampean tanya Mas, saya bilang gitu teman-teman. Terus Mas saya juga menjawab, iya Pak di sini tadi, juga bilang gitu teman. Jadi kesimpulannya gini teman, ya yang penting kita tuh kalau dengan makhluk-makhluk seperti itu, yang pertama jangan pernah mengganggu, jangan pernah sombong dengan makhluk seperti itu. Bukannya kita takut ya, ini maksudnya pribadi saya ya. Kalau saya pribadi tuh jangan sampai saya dilihatin gitu, didatengin. Saya nggak ingin, saya juga nggak ingin, dan saya nggak ingin ganggu dan nggak ingin tahu juga sih. Ya untuk ceritanya cukup sekian ya teman-teman. Mungkin dari situ, mungkin nanti di lain video saya akan membuatkan lagi. Semoga cerita ini bermanfaat buat kalian semua yang mungkin pernah dilihatin juga makhluk-makhluk seperti itu. Dan semoga teman-temanku sehat semua ya, sehat selalu, diberikan rezeki. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah menonton channel saya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.